Terima kasih Anda masih bersama kami di program Jelang Pilkada dan kita akan kembali melanjutkan diskusi kita dengan topik pertarungan sengit di Pilgub Jawa Barat dan Anda juga dapat tersambung melalui sambungan telepon di 0215155555. Ya Bang Said, berarti kalau bisa kita simpulkan di Jawa Barat ini kita tidak bisa memetakan secara ini basis siapa per kabupaten kotanya. Ya, menjadi agak sulit gitu ya. Misal begini deh. Sekarang yang paling dekat ini paling mana sih suara paling banyak? Setahu saya kalau nggak salah Jawa Barat itu Bogor ya. Bogor, Kabupaten Bogor. Ya. Itu hampir 7 juta atau hampir 4 juta lah pemilihnya. 4 jutaan ya, mungkin itu besar itu. Ya. Di situ ya itu kubu yang pendukungnya Rindu itu juga gabung dengan kubu pendukungnya Asik misalnya. Ada juga di situ. Ya padahal besar itu. Nah pemilih akhirnya di daerah di situ kebingungan juga dia. Gitu. Karena kita tahu pemilih apalagi yang daerah pegunungan, daerah-daerah yang kurang informasi dan sebagainya kan. Ketika yang datang seperti saya contohkan tadi kan, ketika Ridwan Kamil datang bersama calon bupati di daerah itu, maka si calon bupati akan bilang, pilihlah nanti Rindu. Ya kan? Besok wakilnya si calon bupati tadi bawalah Pak Sudrajat. Dia bilang besok gubernurnya pilihlah Sudrajat. Ini satu pasangan tapi mencalonkan dua calon gubernur yang berbeda gitu. Nah ini terus terang akan membuat confused juga masyarakat di bawah. Sehingga akhirnya kandidat di level provinsi itu ya akan sulit mengharapkan limpahan suara dari pilkada di tingkat kabupaten kota gitu. Padahal mestinya karena dia sifatnya serentak itu kan yang di provinsi itu ikut dibantu ini. Disupport gitu ya suaranya limpahannya dari bawah. Tapi karena di bawahnya terjadi kekacauan dengan konfigurasi tadi itu akhirnya mereka akan sulit dan pemilih juga jadi bingung akhirnya gitu. Ya Kang Saan, lalu apakah dari tim Rindu ada mengunci segmen pemilih dan ada wilayah tertentu, kabupaten kota tertentu yang sudah diyakini akan menang di situ? Ya kita punya peta juga, punya pemetaan daerah-daerah mana, kabupaten kota mana yang Rindu unggul, apa unggulnya kuat ya, daerah kabupaten mana yang Rindu secara keunggulannya belum terlalu dominan misalnya. Itu kita punya kita petakan. Yang diyakini sejauh ini sudah wilayah mana aja yang sudah dikunci pemilihnya? Kita misalnya kayak daerah Bandung Raya lah misalnya, karena Pak Ridwan Kamil juga ada dari sana, itu kan relatif lebih lebih dominan lah, lebih dominan. Tapi sekali lagi bahwa semua daerah bagi Pak Ridwan Kamil maupun Pak UU itu adalah sama pentingnya. Karena memang kita ingin selain soal mendulang suara, tapi juga kita ingin ke depan ketika terpilih ini punya komitmen untuk memperlakukan daerah-daerah kabupaten maupun kota itu dalam kerangka prioritas yang sama. Nah ini yang yang menjadi komitmen Rindu ke depan. Dan memang ketika tadi Mas Said mengatakan bahwa tidak linier antara dukungan partai di tingkat provinsi dengan kabupaten kota. Dan tentu juga ini sedikit membuat kesulitan bagi pasangan calon gubernur ketika datang ke daerah. Karena memang misalnya ketika Rindu datang ke mana, misalnya ke Bogor, wakil yang calon bupatinya didukung oleh misalnya dua pasangan calon dari dua partai dari pendukung Rindu di provinsi. Tapi kan wakilnya dari Gerindra misalnya. Nah, sama ketika misalnya Nasdem misalnya di beberapa daerah, contoh misalnya Garut, terus Ciamis, terus misalnya Subang dan sebagainya, tidak hanya dengan Asik tapi juga dengan Hasanah, dengan yang lain-lain juga ada. Dan tentu kenapa hal ini terjadi? Tentu kami juga menyadari bahwa setiap daerah itu kan punya konfigurasi politik yang berbeda-beda, punya peta yang berbeda-beda. Nah ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagaimana pinter-pinternya pasangan calon maupun tim sukses dari pasangan calon untuk memanfaatkan di satu sisi ini adalah menjadi sebuah
tingkat kerumitan, tapi di satu sisi juga ini kita pahami sebagai sebuah potensi. Maka disinilah kemampuan pasangan calon dengan timnya untuk merumuskan strategi-strategi yang pas ketika dihadapkan kepada daerah dengan konfigurasi politik yang seperti itu. Oke, Kang Saan. Yudi bisa bayangkan kerumitan tadi tingkat kabupaten kota yang tidak linear dengan provinsi itu makin riwet, makin riweh kalau kata orang Sunda, ya, makin riweh. Kalau kemudian Jokowi berpasangan dengan Prabowo, bingung kan? Oke, sekarang kita ke Kang Said nih. Apakah dari tim ASIK juga sudah mengunci, memetakan segmentasi pemilih maupun wilayah tertentu, kabupaten kota tertentu untuk bahwa ini merupakan basis lumbung suara seperti tim Rindu? Sebenarnya begini, saya tidak mewakili secara tim, tapi saya lebih berbasis pada relawan. Ya, karena kesulitan itulah maka pemetaan di tingkat kekuatan partai dan basis kabupaten kotanya tidak bisa nampak secara persis. Tetapi partai pendukung tadi disebutkan PAN tidak ada di dalamnya. Gerindra, PKS, PAN, kemudian mungkin ada beberapa partai lain yang juga sudah kelihatan merapat di Jawa Barat seperti PBB, Idaman, yang walaupun tidak lolos ini itu bagian dari segmen kita. Nah, di kabupaten kota mana yang kita kuat, mana yang kita lemah, nampak terlihat kalau dari kondisi kekuatan partai politik akan nampak petanya. Tetapi dari sisi yang lain, relawan juga bekerja untuk menambah. Perkiraan kami relawan ini bisa mencapai sekitar 50% dari kekuatan suara dari tim gabungan partai. Jadi kalau perkiraan kami partai ini 27%, maka relawan dapat 50%, maka kira-kira 13% ASIK akan berhasil mencapai angka 40%. Itu target optimis kami. Kan? Berarti masih kurang berapa tuh kalau surveinya sekarang 40%? Masih lumayan jauh itu ya? Tidak masalah, karena 67 hari, kita bayangkan beberapa pilkada, itu perubahan dalam jangka pendek itu bisa terjadi. Tapi ini masih cukup panjang, 67 hari. Bagi kita tetap optimis perolehan itu dapat kita kejar. Dan ASIK akan memenangkan pilgub. Baik, terima kasih Kang Adib. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali melanjutkan diskusi kita dengan sejumlah narasumber kita membahas pertarungan sengit di Pilgub Jawa Barat. Tetaplah bersama kami.